Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dewan Pembina dan Pengawas Yayasan Pendidikan Fajar NSI Surabaya, yang terhormat Ketua dan Pengurus Yayasan Pendidikan Fajar NSI Surabaya, yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDT Wilayah 7 Jawa Timur, yang terhormat Ketua Senat Politeknik NSI Surabaya, yang terhormat perwakilan perusahaan mitra kerja Politeknik NSI Surabaya, yang terhormat para pimpinan perguruan tinggi, dan yang kami hormati seluruh sivitas akademika Politeknik NSI Surabaya, serta wisudawan wisudawati dan juga para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia dan kami cintai. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari yang penuh rahmat ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmat-Nya lah pada hari ini, Sabtu tanggal 21 November 2020, kita dapat berkumpul di dalam forum ini dalam suasana yang berbahagia dan sekaligus sedikit memprihatinkan. Kita berbahagia karena pada pagi hari ini Politeknik NSI Surabaya melepas para wisudawan dan wisudawati untuk berkiprah selanjutnya di masyarakat. Dan kondisi memprihatinkan karena pada saat ini kita berada pada kondisi pandemi virus corona 2019, dan kita selalu berharap masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini akan segera berakhir dan berubah menjadi kebahagiaan yang luar biasa, karena kondisi ini tidak hanya kita yang merasakan, akan tapi dirasakan oleh masyarakat seluruh dunia. Besar harapan kita bersama, kita terus berupaya dan berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Oleh karena itu, pada momen kali ini kita juga melakukan protokol kesehatan dalam acara ini. Yang pertama, kita pakai masker atau face shield. Yang kedua, kita harus cuci tangan, dan juga yang ketiga, kita harus jaga jarak. Ini yang kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama pandemi ini, supaya pandemi ini bisa terputus penularannya. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan kami menyampaikan berbagai informasi tentang Politeknik NSI Surabaya. Kita ketahui bahwasanya Politeknik NSI Surabaya berdiri sejak tahun 1997 dan sampai dengan saat ini telah menghasilkan 1097 lulusan program Diploma 3. Sehingga pada hari ini Politeknik NSI Surabaya menyelenggarakan acara wisuda yang ke-19 untuk program Diploma 3 tahun akademik 2017-2018. Ini tahun masuknya, tahun angkatan ya. Jadi wisudawan kali ini adalah yang masuk ke Politeknik NSI Surabaya pada tahun akademik 2017-2018 dengan lulusan sebanyak 58 wisudawan-wisudawati. Dan kami juga
berbahagia karena pada wisuda kali ini IPK atau indeks prestasi kumulatif yang diraih saat ini adalah 3,55. Dan pencapaian tersebut tidak lepas dari peranan pengurus Yayasan Pendidikan Fajar RSI Surabaya, peranan dari tim pengelola dari ASDIR 1, ASDIR 2, Kaprodi, dan seluruh staf yang ada di Politeknik RSI Surabaya, serta dosen-dosen yang dengan semangat memberikan proses pengajaran kepada para wisudawan dan wisudawati selama 3 tahun ini. Tak lupa kami sampaikan bahwasanya di Politeknik RSI Surabaya ini juga dilengkapi dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan dari BNSP, sehingga selain ijazah, para wisudawan dan wisudawati juga dibekali sertifikat kompetensi yang diselenggarakan oleh LSPP 1 Poltek RSI Surabaya dengan 7 skema. Yang pertama, skema sertifikasi kompetensi level 5 pada bidang administrasi profesional. Yang kedua, skema sertifikasi kompetensi KKNI level 5 teknisi akuntansi media. Yang ketiga, skema sertifikasi kompetensi desainer grafis atau desainer komunikasi visual. Yang keempat, skema kompetensi pemrograman komputer. Yang kelima, skema sertifikasi kompetensi DEMUSET. Yang keenam, skema sertifikasi kompetensi KKNI level 5 pada bidang housekeeping. Dan yang ketujuh, skema sertifikasi kompetensi KKNI level 5 pada bidang tata hijau atau food and beverage service. Keberhasilan lulusan Politeknik RSI Surabaya untuk memperoleh pekerjaan juga tidak luput dari peranan yang besar dari perusahaan-perusahaan atau instansi yang menjadi mitra kerja dari Politeknik RSI Surabaya. Untuk itu, kepada jajaran manajemen perusahaan atau instansi yang dimaksud, kami ucapkan terima kasih atas peserta dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Mudah-mudahan kerjasama yang telah kita jalankan dapat terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Para wisudawan wisudawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewakili unsur pimpinan dan seluruh sivitas Akademi Politeknik RSI Surabaya, kami mengucapkan selamat atas diwisudanya saudara-saudari pada hari ini. Wisuda ini merupakan puncak dari proses pendidikan formal yang telah saudara-saudari lalui di Politeknik RSI Surabaya dan merupakan pengakuan serta pengukuhan bahwa saudara-saudari telah menyelesaikan proses pendidikan tersebut dengan baik dan benar. Semoga saudara semuanya selalu diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, dengan tetap patuh pada kedua orang tua, dan selalu hormat pada guru-guru atau para dosen yang telah menyampaikan ilmunya. Karena kunci sukses dalam kehidupan kita itu adalah ridho dari kedua orang tua. Oleh karena itu, kembali kami mengingatkan, ketika Anda dalam kehidupannya merasa mengalami kesulitan, maka kembalilah kepada kedua orang tua saudara-saudari. Bersimpulah kepada keduanya dan mohonlah maaf, serta berjanjilah dalam diri saudara bahwasanya saudara-saudari sekalian akan membahagiakan keduanya. Itulah salah satu cara kita untuk bisa hidup tenang, bahagia, dan sejahtera dalam menjalani kehidupan dunia ini. Makanya peran dan doa dari orang tua itu sangat luar biasa, menjadi kunci sukses kita berhasil dalam menjalani hidup ini. Dan berikutnya adalah kebermanfaatan saudara dalam menerapkan keilmuannya. Karena saudara-saudari sekalian, manusia itu bukan manusia yang pintar,
bukan manusia yang hebat, akan tetapi manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi itu adalah kunci dasar di mana kita akan berperan di masyarakat berikutnya, karena Anda sudah akan terjun di masyarakat dan banyak tantangan-tantangan baru yang akan Anda hadapi. Oleh karena itu tetaplah berpikir untuk menjadi manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Sekali lagi, manusia yang baik itu bukan manusia yang pintar, bukan manusia yang hebat, akan tetapi manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Jangan menjadi beban baru bagi masyarakat, akan tetapi jadilah solusi bagi masalah yang ada di masyarakat. Itu harapan kami. Oleh karena itu, kami ucapkan selamat kepada seluruh keluarga, orang tua atau para wali wisudawan-wisudawati yang berbahagia saat ini. Semoga apa yang telah diberikan kepada para wisudawan dan wisudawati sekalian itu bermanfaat dan dicatat oleh Allah sebagai amaliyah ibadah yang akan terus mengalir ila yaumil qiyamah. Jadi sampai kita kembali menghadap Tuhan, maka amaliyah kita itu akan terus tercatat dan mengalir, karena yang kita berikan itu adalah ilmu. Kita berikan adalah ilmu, dan ketika ilmu itu bermanfaat dan banyak yang memanfaatkan, maka amaliyah itu akan terus tercatat sebagai amaliyah kebaikan. Karena itulah salah satu harapan bagi kita selama menjalani kehidupan di dunia ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada setiap tahun akademik telah dilaksanakan sesuai dengan norma-norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan tentunya akan ditingkatkan terus dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun ini kita juga melakukan pengabdian masyarakat di Desa Kendal, daerah Lamongan. Kita juga melakukan pengabdian masyarakat dan kerjasama dengan desa pada Desa Ngabak, wilayah Pujon Malang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sana nanti juga menjadi amaliyah baik bagi seluruh sivitas Politeknik NSC Surabaya. Karena sekali lagi kebermanfaatan yang kita berikan. Pada sudah ke-19 kali ini kami juga mengucapkan selamat kepada alumni program studi administrasi bisnis, program studi teknologi komputer, program studi akuntansi, dan program studi perhotelan. Karena selain mendapatkan ijazah dan juga berhak menyandang gelar vokasi ahli madya, dan juga telah memperoleh sertifikasi profesi sesuai dengan kompetensi masing-masing dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan harapan kami dengan ijazah dan sertifikat itu menunjukkan kualifikasi dari keahlian saudara. Apabila saudara sekalian merasa ada kekurangan dalam hal keahlian, maka tidak ada salahnya kita itu terus belajar dan mengembangkan diri. Jadi tidak hanya keilmuan yang didapat di kampus saja, akan tetapi ada keilmuan-keilmuan lain di luar kampus yang harus selalu kita pelajari. Karena kewajiban kita sebagai manusia itu belajar mulai dari lahir sampai kita masuk ke liang lahat. Itulah kesempatan yang harus kita gunakan. Jadi kesempatan untuk belajar tidak berhenti tutup sampai di sini. Dan untuk tahun akademik tahun ini kita juga sudah melaksanakan program diploma 4 pengelolaan perhotelan. Nah ini satu angkatan tahun ini sudah mulai dilaksanakan perkuliahannya. Kalau untuk diploma 4 manajemen pemasaran internasional sudah 2 angkatan tahun ini.
mudah-mudahan nanti dari alumni perhotelan D3 setelah program studi diploma 4 atau sarjana terapan pengelolaan hotel mendapatkan akreditasi, maka kita bisa menerima transfer, jadi dari D3 dilanjut ke D4. Mudah-mudahan mohon doanya dan mohon dukungannya dari para alumni sekalian yang sekarang ini sedang wisuda, supaya kita bisa segera mengajukan akreditasi program studi. Para wisudawan-wisudawati, orang tua wali dan hadirin yang berbahagia, pada hari sambutan ini izinkan kami untuk menyampaikan penghargaan kepada para wisudawan wisudawati yang telah memperoleh penghargaan sebagai wisudawan terbaik, yaitu yang pertama ini dari program studi perhotelan. Wah, ini kayaknya luar biasa. Lalu untuk saudari Zuli Zunaida Ahli Media Pariwisata dengan IPK 4,00 dengan IPK sempurna. Kami ucapkan semangat luar biasa, karena kami tahu program studi perhotelan ini juga dalam menjalaninya tidak mudah. Berikutnya ini juga dengan IPK sempurna, Saudari Kristiani Sinatra Gunawan, Ahli Media Administrasi Bisnis dengan IPK 4,00 dari program studi administrasi bisnis. Yang ketiga, Saudara Dodi Yayak Mega Pranata, Ahli Media Teknik dengan IPK 3,77 dari program studi teknologi komputer. Dan yang keempat, Saudari Ranti Prahastanti, Ahli Media Akuntansi dengan IPK 3,97. Ini adalah capaian yang luar biasa dari para wisudawan dan wisudawati. Kami ucapkan sekali lagi selamat, dan seluruh sivitas akademika Politeknik NSC Surabaya sangat berbahagia dan berbangga kepada kalian semua, termasuk alumni sekalian dan IPK-nya rata-rata ya, yang sudah disebutkan nanti di dalam buku. Dan kami yakin bahwasanya IPK-nya rata-rata di atas 3 semua, dan itu juga sangat luar biasa. Apalagi ada yang menempuh kuliah ini dengan sambil kerja, itulah luar biasanya dari lulusan Politeknik NSC Surabaya. Dan wisuda kali ini sekali lagi adalah awal bagi saudara-saudari untuk menunjukkan eksistensi di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat dunia usaha dan masyarakat dunia industri. Dan tantangannya sekarang ini sangat berat sekali. Kalau yang dirasakan itu adalah program studi perhotelan ya, yang kerja di hotel merasakan sekali selama pandemi itu harus berada di rumah. Ada yang tidak dipekerjakan karena salah satu sektor yang paling terpuruk itu adalah sektor pariwisata. Akan tetapi yakinlah bahwasannya kita akan bisa kembali pulih. Ini alhamdulillah sektor pariwisata juga sudah mulai berjalan, beberapa wisata sudah mulai dibuka dengan menggunakan protokol kesehatan. Dan mudah-mudahan itu adalah awal yang baik untuk kita bangkit kembali dari keterpurukan selama masa pandemi yang dialami oleh dunia saat ini. Dan untuk pesan dari kami kepada para wisudawan, yang pertama pesan kami ini, nasihat kami sebagai para pendidik, mudah-mudahan akan diingat selalu. Yang pertama yaitu selalu berbakti dan mohon doa restu kepada kedua orang tua. Yang kedua, jangan lupa juga berbakti dan mohon doa restu kepada guru-guru kita, supaya sanad keilmuan kita itu berkah ya, membawa hal baik dalam kehidupan kita.
Inilah pentingnya kita secara formal kita memiliki istilahnya, kalau ya kami yakin itu sangat keilmuan. Jadi kalau mata kuliah pemrograman, dosennya siapa, belajarnya dari siapa, sumber referensinya dari mana, ini jelas. Dan ketika kita mendapatkan doa restu, apalagi doa yang diberikan itu tulus dan ikhlas, maka yakin dan percayalah bahwasanya kita akan keluar dari Politeknik NSC Surabaya ini berperan di masyarakat dengan mendapatkan keberhasilan yang luar biasa. Amin. Yang kedua, jagalah nama baik alma mater dengan menunjukkan attitude yang baik, disiplin, amanah, sungguh-sungguh, jujur, dan selalu penuh dengan kasih sayang, serta tetap menjadi manusia yang beriman. Karena salah satu visi dari NSC itu adalah mencetak SDM profesi yang berattitude unggul. Ini yang sering kita sampaikan, sehingga kami berharap perilaku ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, kita selalu menjaga perilaku kita. Istilahnya kita terbiasa disiplin, kita terbiasa amanah, kita terbiasa jujur, dan juga yang tak kalah penting, kita selalu melakukan semua itu dengan rasa kasih dan sayang. Karena kalau kita tidak memiliki kasih sayang, itu kita tidak seperti manusia. Manusia itu kodratnya itu adalah memiliki kasih dan memiliki sayang. Dan itulah yang diwajibkan oleh Tuhan kepada kita untuk kita berinteraksi kepada sesama. Dan nasihat yang ketiga, jangan berhenti menuntut ilmu, ya, karena ilmu itu harus kita terus raih dan kita harus terus belajar mulai dari kita lahir sampai kita meninggal. Dan kami yang ada di sini juga terus belajar, terus membaca, dan terus mencari ilmu-ilmu baru untuk bisa disampaikan kepada anak didik kami berikutnya. Yang kedua, teruslah berkarya, berkreativitas, berinovasi, berusaha pantang menyerah, dan berdoa untuk menggapai kehidupan lebih baik sesuai dengan yang Anda cita-citakan semua. Ini adalah nasihat yang ketiga. Tetaplah yakin dengan keimanan kalian, dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati, dan tak lupa kami haturkan pula rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua atau para wali dari wisudawan-wisudawati yang telah mempercayakan pendidikan saudara-saudara sekalian kepada kami. Untuk itu, akhir kata kami juga sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah setempat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LHDT Wilayah 7, seluruh pengurus Yayasan Pendidikan Pajak NSC Surabaya, dosen dan staf Politeknik NSC Surabaya, serta mitra kerja dan segenap masyarakat yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material dalam rangka bersama-sama mendidik para wisudawan atau wisudawati Politeknik NSC Surabaya. Semoga kita semua diberikan karunia berupa keberkahan dan panjang umur. Kita selalu diberikan kelapangan rezeki. Kita selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin, dan diberikan keturunan yang soleh, soleha, serta selalu diberikan petunjuk untuk tetap berada di jalan yang benar. Amin. Allahumma amin. Dan tak lupa kami sampaikan permohonan maaf apabila selama kami melayani para wisudawan dan wisudawati ada hal-hal yang tidak berkenan atau kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kritik dan masukan kepada kami untuk pengembangan Politeknik NSC Surabaya ke depan juga terus diberikan kritik dan sarannya, sehingga Politeknik NSC Surabaya dapat terus berbenah menjadi politeknik unggulan dan politeknik
yang menjadi pilihan bagi masyarakat dan kita menjadi spesial kampus, itu harapannya. Demikian sambutan dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Atas perkenan dan perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.